keputusan kebijakan finansial. Juga untuk memberikan gambaran ke kreditur Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu perusahaannya sehat. Kalau misalnya tadi Bapak Ibu mau mendapatkan suntikan dana atau modal tambahan melalui kredit. Ya. Oke. Nah, ini ada pelaporan arus kas Bapak Ibu ya. Laporan arus kas atau cash flow itu terdiri dari 3 poin utama Bapak Ibu. Yang pertama adalah arus kas operasi, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan Bapak Ibu. Ya, kalau kita bilang operasi itu umum ya Bapak Ibu. Jadi dari aktivitas utamanya perusahaan jual beli, kemudian pembayar gaji dan lain sebagainya. Tapi kalau kegiatan investasi itu kita bilangnya adalah pada saat perusahaan invest beli kendaraan baru, ya. Pada saat perusahaan invest beli perkantoran baru, atau dia membeli aset-aset mesin dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah aktivitas pembiayaan. Pembiayaan ini semua yang berhubungan dengan investor Bapak Ibu, antara itu investornya suntik modal ataupun investornya kita berikan pembayaran berupa bunga pinjaman maupun dividen, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu, saya berikan gambaran singkat lagi. Jadi kalau misalnya kita berbicara cash flow Bapak Ibu, ada sisi kas bertambah, ada sisi kas berkurang Bapak Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang aktivitas operasi, otomatis penerimaan pendapatan kalau bertambah Bapak Ibu ya. Nah, misalnya kita lihat di sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kas berkurangnya, operasinya pembayaran beban Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang investasi, pendapatannya atau bertambahnya adalah penjualan aktiva tidak lancar. Nah, misal nih Bapak Ibu tadi jual mobil, atau jual gedung, atau jual mesin dan sebagainya. Kalau investasinya untuk pengeluarannya, pembelian aktiva tidak tetap tadi, semacam ganti mobil gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus kemudian ada pembiayaan. Pembiayaan ini berarti pembelian atau pembayaran dividen. Kemudian ada juga penerimaan hutang atau saham, gitu Bapak Ibu. Intinya masuk keluar semuanya harus kita bedakan, operasi, investasi, dan pembiayaan Bapak Ibu. Itu yang akan menyusun sebuah laporan arus kas atau cash flow. Oke. Nah, ini saya akan spill dikit Bapak Ibu ya, arus kas kegiatan operasi. Nah, arus kas kegiatan operasi itu jenisnya tadi seperti yang saya sudah jabarkan di bagian sebelumnya. Ini saya sedikit ulang lagi bahwa jenis-jenis kas masuknya ada penjualan barang atau jasa, pendapatan bunga, dividen, dan lain-lain. Nah, kemudian jenis-jenis kas keluar, pembelian barang dagangan, ya kan, pembayaran gaji, kemudian pembayaran pajak, semuanya berhubungan dengan aktivitas perusahaan Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang arus kas investasi, jenis-jenis kas masuknya ada penjualan aktiva tetap, penjualan investasi jangka panjang, let's say perusahaan juga mau sedikit invest di bidang sekuritas, maybe kan, kemudian dijual. Kemudian jenis-jenis kas keluarnya ada pembelian aktiva tetap, juga pembelian investasi jangka panjang Bapak Ibu. Nah, jadi saya spill dikit ya Bapak Ibu ya. Ini pembiayaan, mungkin penerbitan saham atau penerbitan obligasi untuk perusahaan dapat pendanaan, ya kan. Kemudian jenis-jenisnya mungkin kita kalau misalnya keluar, kita bayar dividen, kita bayar hutang bunga, ya kan, mungkin penarikan saham treasury dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunannya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama ada metode langsung Bapak Ibu. Yang pertama metode langsung, yang kedua metode tidak langsung. Kalau misalnya kita berbicara tentang penyusunan cash flow Bapak Ibu ya. Nah, metode langsung itu arus kas bersihnya dari kegiatan operasi merupakan selisih dari penerimaan kas dan dari operasi dengan pembayaran kas untuk operasi Bapak Ibu ya. Tapi kalau metode tidak langsungnya dalam menyusunnya, arus kas bersihnya itu dari kegiatan operasi diperoleh dengan cara menyesuaikan besarnya laba bersih akrual yang berasal dari kegiatan operasi agar menjadi laba bersih berbasis kas. Nah, nanti kita akan coba lihat Bapak Ibu ya, cara nyusunnya gimana sih, yaitu. Nah,
saya nanti akan coba spill juga cara menyusunnya dalam metode tidak langsung ya. Nah, kalau keuntungan menggunakan metode langsung itu sebenarnya gampang Bapak Ibu. Terus kemudian investor mudah mengerti. Tapi penyusunannya sedikit ribet ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau metode tidak langsung Bapak Ibu, itu kita bisa gunakan atau manfaatkan laporan laba ruginya Bapak Ibu aja untuk membuat arus kas ini Bapak Ibu. Laporan arus kas metode tidak langsung ya. Nah, Oke, ini Bapak Ibu ya, metode tidak langsung Bapak Ibu. Kita akan coba pahami bahwa yang dinamakan laporan posisi keuangan atau neracanya Bapak Ibu itu terdiri dari aset, ya kan, di sisi kiri, kemudian utang dan modal di sisi kanan Bapak Ibu. Ya. Nah, ada persamaan yang mengatakan bahwa aset sama dengan kewajiban plus ekuitas atau modal, gitu ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kita membeli sebuah aset, itu pemilihannya dua Bapak Ibu. Antara menggunakan modal sendiri atau menggunakan utang. Ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu beli TV ya kan di pusat perbelanjaan, Bapak Ibu bisa pilih dua. Yang pertama modal sendiri, Bapak Ibu bayar langsung cash, atau Bapak Ibu ambil cicilan kredit Bapak Ibu, otomatis utang. Maka dari itu persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, tambahan modal dengan semua utang yang Bapak Ibu punya, itu adalah aset yang Bapak Ibu miliki sekarang Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang kas Bapak Ibu, kas ditambah aset selain kas itu sama dengan aset Bapak Ibu. Jadi aset itu kita pecah lagi Bapak Ibu ya. Ada kas dan aset selain kas ya Bapak Ibu ya. Oke. Dan kalau misalnya kita bicara tentang kas Bapak Ibu, otomatis kas itu kewajiban atau hutang ditambah modal dikurangi aset non kasnya Bapak Ibu. Ya, itu akan kita dapat gambaran cashnya Bapak Ibu nilainya berapa. Ini hanya logika matematika Bapak Ibu ya. Oke. Nah, oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah, kita akan coba nih Bapak Ibu. Langkah pertama Bapak Ibu ya. Pada saat kita menyusun cash flow, yang pertama adalah mulai dengan laba bersih perusahaan berdasarkan basis akrual ya, tanpa ada laporan laba rugi. Jadi Bapak Ibu harus punya laporan laba rugi dulu Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu punya laporan laba rugi, Bapak Ibu lihat berapa labanya. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu lihat saldo laba bersihnya per bulan itu atau per tahun itu berapa Bapak Ibu? Menurut perhitungan yang pas ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah menentukan laba rugi, nah ini Bapak Ibu bisa lanjut, ya kan? Arus kas dari kegiatan operasi itu kurang lebih nanti jadinya kayak gini loh Bapak Ibu, ya. Jadinya akan seperti ini Bapak Ibu. Nah, arus kas dari kegiatan operasi ini berfungsi untuk memperlihatkan Bapak Ibu atau memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya arus kas atau uang yang keluar masuk netnya berapa sih untuk kegiatan operasional bisnis saya. Nah dari situ nanti Bapak Ibu bisa forecast atau Bapak Ibu bisa ramal. Kalau kalau bulan ini saya butuh atau saya mengeluarkan arus kas untuk operasi itu 100.000 satu bulan, otomatis dalam 6 bulan ke depan paling tidak saya harus punya uang 600.000. Betul ya Bapak Ibu ya. Nah, itu misalnya kalau misalnya Bapak Ibu masih bisnis rintisan, otomatis masih siap dengan segala kerugian dan semacamnya. Tapi kalau misalnya sudah menguntungkan, arus kas dari segi operasi itu akan memberikan gambaran kira-kira uang kas murninya yang masuk ke rekening Bapak Ibu berapa nih dari bisnis. Kelihatan tuh. Nah, jadi kalau misalnya saya mau ekspansi dalam 12 bulan ke depan, saya butuh 1.200.000. Kalau satu bulan saya bisa dapat 100.000 net dari kegiatan operasi saya, berarti bisa dong dalam 12 bulan itu saya ekspansi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Jadi beda Bapak Ibu ya dengan laba rugi Bapak Ibu. Laba rugi itu sebenarnya labanya itu tidak mencerminkan kas sama sekali Bapak Ibu ya. Karena ada banyak beban-beban keuangan yang non cash juga dibebankan di laporan laba rugi Bapak Ibu. Nah, langkah kedua Bapak Ibu ya. Langkah selanjutnya adalah menentukan beban depresiasi atau beban penyusutan Bapak Ibu. Untuk tahun tersebut, jika tidak terdapat di laporan laba rugi, maka Bapak Ibu bisa lihat dari pencatatan neracanya Bapak Ibu akumulasi penyusutan. Ya. Nah, saya kasih gambaran Bapak. Nah, ini. Jadi depresiasi atau penyusutannya kelihatan Bapak Ibu. Nilainya 7.000 ya. Nah, nanti efeknya apa? Untuk apa sih, Pak? Nah, efeknya untuk ini, Bapak Ibu. Nah, ini. Jadi, kalau di laporannya tadi, penyusutannya ditambah, Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya kita lihat laba bersihnya itu kan 108,99, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ditambah penyusutan 7.000 nanti. Loh, kok ditambah sih, Pak? Maksudnya gimana? Iya, Bapak Ibu. Kalau labanya Bapak Ibu 108, kalau misalnya Bapak Ibu punya beban penyusutan mesin misal 7.000 itu ditambah Bapak Ibu. Jadi labanya Bapak Ibu 108 ditambah 7.000. Kok bisa Pak? Karena beban depresiasi atau beban penyusutan adalah beban yang tidak menimbulkan kas. Ya kan Bapak Ibu? Bapak Ibu kan tidak melakukan pembayaran atas penyusutan tersebut. Otomatis itu adalah beban yang bersifat semu atau bersifat maya, ya kan? Hanya untuk memperlihatkan bahwa sebenarnya mesin saya gunakan untuk operasi, tapi secara kas tidak keluar Bapak Ibu. Oleh karena itu kita perlu sesuaikan laba bersihnya dengan menambah beban depresiasinya, seperti itu. Oke, nah kemudian lanjut Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu. Nah, karena ini Bapak Ibu, saya kasih spill nih, saya kasih highlight Bapak Ibu. Karena penyusutan mengurangi laba bersih, meskipun tidak ada kas yang keluar gitu Bapak Ibu ya, maka harus ditambahkan kembali ke laba bersihnya Bapak Ibu. Kalau kita mau membuat sebuah laporan arus kas. Karena laporan arus kas itu berbicara tentang kasnya yang penting keluar atau tidak, masuk atau tidak, seperti itu Bapak Ibu. Maka dari itu semua laporan keuangan itu macam-macam bentuknya dan punya kegunaannya masing-masing. Ya. Nggak ada. Oke. Di sini aja. Lanjut Bapak Ibu. Oke, langkah ketiga. Nah, ini. Memilih aset lancar dan kewajiban lancar yang berpengaruh pada arus kas yang mengalami kenaikan atau penurunan Bapak Ibu. Ya. Nah, contoh nih Bapak Ibu. Nah, ini ada piutang, ada persediaan, ada utang dagang, ada utang beban, utang pajak penghasilan. Nah, kita bandingkan antara periode 1 dengan periode selanjutnya Bapak Ibu ya. 2020 dibandingkan 2021. Oh, piutangnya naik, ya kan? Berarti dia naik 9.000. Persediaannya turun. Oh, berarti turun 8.000 di kredit ya, kalau naik di debit. Utangnya bagaimana? Oh, kalau utang itu dia turun. Kalau utang berkurangnya di debit. Nah, ini logika akuntansi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa belajar lebih dalam nanti gitu Bapak Ibu ya. Nah, tentukan perubahan debit atau kredit dari masing-masing akun di atas Bapak Ibu. Saya akan coba berikan logikanya saja yang penting ya. Oke. Nah, perubahan dalam akun lancar Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini perubahan debit akan dikurangkan pada laba bersih nanti Bapak Ibu ya. Nah, pada laporan arus kas dari kegiatan operasi. Jadi untuk mendapatkan arus kas bersih dari kegiatan operasi, laba bersih harus dikurangkan dulu ya kan Bapak Ibu ya dengan perubahan debit itu. Contoh Bapak Ibu. Nah, perubahan dalam akun lancar. Begini Bapak Ibu jadinya. Ya. Nah, laba bersihnya tadi 108, penyusunannya tadi jelas 7.000 kenapa harus ditambahkan. Kemudian ada penurunan jumlah persediaan Bapak Ibu ya ditambah. Nah, penurunan jumlah persediaan itu ditambah ke barunya atau laba bersihnya ini.
kemudian ada kenaikan utang beban juga 2.200 ya kan. Nah, Iya, contoh baik. nih Bapak Ibu, kenapa utang beban itu ditambahkan? Kalau tadi depresiasi oke lah, saya Mbak punya Mita laba anaknya bersih. Mbak Astuti Kalau namanya depresiasi Mia. itu kan beban non cash. Iya. Kemudian saya kan belum keluar Temannya Mbak Astuti tidak namanya perlu Mia, anaknya Mbak Astuti uangnya, namanya berarti Mia. uangnya harus saya tambahkan ke laba Karena bersihnya. sering Oke. manggilin Nah, Mia, kenapa Mia kok gitu. kenaikan hutang bebannya juga ditambahkan? Karena begini Bapak Ibu, hutangnya memang nanti Bapak Ibu Bagus ya bayar, Mbak ya. tapi sifatnya masih berhutang Bapak Ibu. Jadi misal nih tagihan listrik tanggal atau bulan Oktober, tapi pembayarannya baru November. Nah, berarti itu masih hutang Bapak Ibu. Otomatis cashnya belum keluar. Kalau cashnya belum keluar, otomatis harus ditambahkan Bapak Ibu ya. Nah, baik. Oke. Kemudian contoh nih dikurangi penurunan jumlah utang PPh. Ya. Nah, kenapa kok dikurangi penurunan jumlah PPh, utang PPh, Pak? Iya, karena secara cash keluar Bapak Ibu. Ya, secara cash keluar karena sebelumnya diakui hutang, kemudian kalau utangnya menurun jumlahnya, otomatis ada pembayaran di sana Bapak Ibu. Ya, logika sederhananya seperti itu Bapak Ibu. Oke, tapi memang Bapak Ibu perlu untuk belajar atau pelajari lebih dalam mengenai logikanya secara bertahap dan perlahan. Tapi zaman sekarang software keuangan atau software akuntansi juga sudah banyak Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang penting tahu logikanya untuk membacanya, bukan untuk menyusunnya Bapak Ibu ya. Oke. Apa wih? Oke.